Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini harus menanggung konsekuensi dari konflik yang ia jalankan bersama Amerika Serikat. Bagaimana tidak, sebelum perang pecah, Israel dan Hizbullah sempat mencapai kesepakatan gencatan senjata. Namun kini, Hizbullah justru terus melancarkan serangan di wilayah utara. Meskipun Amerika Serikat dan Iran telah lebih dulu menyepakati gencatan senjata, kondisi ini semakin memanas setelah Hamas dilaporkan ikut melancarkan serangan di wilayah selatan Israel. Situasi ini jelas memperburuk keamanan Israel, hingga membuat negara tersebut berada dalam tekanan dari berbagai arah. Lantas, bagaimana semua ini akan berakhir? Mari kita kupas secara menyeluruh. Dengan aktifnya berbagai front ini, bukan tidak mungkin Yaman juga segera ikut bergerak melalui pasukan Houthi. Jika itu terjadi, Israel akan menghadapi serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Kini Israel berada dalam posisi yang semakin sulit. Jika mereka tetap melanjutkan perang bersama Amerika Serikat melawan Iran, maka serangan dari Lebanon dan Gaza akan terus berdatangan. Namun jika Israel memilih mempertahankan gencatan senjata dengan Iran dan fokus ke Lebanon, Hamas berpotensi memperbesar kembali serangannya dari Gaza. Sebaliknya, jika Israel lebih memprioritaskan menghadapi Hamas, Hizbullah dapat memanfaatkan celah tersebut untuk bertindak lebih agresif. Namun jika Israel memutuskan menghadapi semua front sekaligus, sumber daya mereka akan cepat terkuras dan risiko melemah akan semakin besar. Sebagai respons, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang disebut sebagai salah satu yang paling mematikan sejak konflik ini pecah. Target utamanya berada di Lebanon Selatan, terutama fasilitas militan di sekitar Bint Be'il. Namun dampaknya juga meluas hingga menghantam rumah sakit dan kawasan sipil lainnya. Sebanyak 20 pejuang Hizbullah dilaporkan tewas. Seorang relawan Palang Merah juga meninggal akibat serangan drone saat sedang menjalankan misi kemanusiaan. Ia menjadi petugas Palang Merah kedua yang gugur dalam beberapa minggu terakhir. Selain serangan udara, Israel juga mulai mendorong pembentukan zona penyangga sejauh 8 hingga 10 km ke dalam wilayah Lebanon. Langkah ini menunjukkan bahwa Israel semakin agresif dalam memperluas pengaruhnya di bagian selatan Lebanon. Atas serangan tersebut, Lebanon menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil dan fasilitas kesehatan. Beirut pun mendesak dilakukannya penyelidikan atas dugaan kejahatan perang. Rentetan serangan dan balasan ini membuat front utara berubah menjadi titik eskalasi paling panas dalam konflik saat ini. Di saat wilayah utara masih terus bergolak, Hamas kembali membuka tekanan dari selatan. Front Gaza tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan menjadi bagian dari strategi untuk menguras kekuatan Israel. Hamas bahkan meluncurkan Makatmeh 90 atau M90, roket jarak jauh yang mampu menjangkau Tel Aviv. Serangan tersebut memicu kerusakan dan kepanikan di Israel. Sirene peringatan meraung di berbagai wilayah. Sementara sistem pertahanan udara dipaksa bekerja jauh lebih keras di tengah tekanan dari front utara. Melalui serangan ini, Hamas ingin menegaskan bahwa mereka masih memiliki daya tempur yang besar dan tetap menjadi ancaman yang tidak bisa diabaikan Israel. Melihat situasi yang semakin memburuk, Benjamin Netanyahu akhirnya mendorong dilakukannya pembicaraan damai antara Lebanon dan Israel. Amerika Serikat merespons dengan memfasilitasi pertemuan di Washington DC pada 14 April. Langkah ini dipandang sebagai upaya diplomatik darurat yang digerakkan Washington untuk mencegah konflik semakin meluas. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, pejabat tinggi Israel dan Lebanon duduk bersama dalam satu meja perundingan. Pertemuan ini dinilai sebagai salah satu upaya paling serius untuk menghentikan perang yang telah menghancurkan wilayah perbatasan kedua negara. Meski banyak pihak masih meragukan hasilnya, kondisi di lapangan memang sudah sangat mendesak. Jumlah korban tewas telah menembus 2.000 orang. Di saat yang sama, lebih dari 1,2 juta warga Lebanon dan puluhan ribu warga Israel di wilayah utara terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi dari kedua pihak dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, bertindak sebagai mediator utama.
Israel diwakili oleh Yechiel Leiter, duta besar Israel untuk Amerika Serikat. Dari pihak Lebanon hadir Nada Hamadeh Moawad yang didampingi Michelle Issa. Turut hadir pula Michael Needham dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Fokus utama dalam perundingan ini bukan membangun perdamaian jangka panjang, melainkan mencari cara untuk menghentikan kekerasan secepat mungkin. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah pembagian zona keamanan. Israel mengusulkan Lebanon Selatan dibagi menjadi 3 area operasi. Dalam proposal tersebut, wilayah sejauh 8 km dari perbatasan akan berada di bawah pengawasan militer ketat Israel hingga Hizbullah benar-benar dibubarkan. Sementara itu, Lebanon menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus tetap mengacu pada resolusi PBB 1701 serta pengembalian penuh kendali militer Lebanon di wilayah selatan Sungai Litani. Lebanon juga menuntut gencatan senjata segera serta jaminan atas kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Israel tetap bersikeras bahwa perang hanya dapat dihentikan jika Hizbullah dilucuti sepenuhnya dan tercapai perdamaian permanen. Namun upaya perundingan ini langsung kehilangan sebagian legitimasinya setelah mendapat penolakan dari Hizbullah. Sebelumnya, pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, telah mendesak pemerintah Lebanon untuk keluar dari proses pembicaraan damai tersebut. Menurutnya, pertemuan itu hanyalah jebakan yang dirancang untuk memaksa Lebanon menerima syarat-syarat Israel di bawah tekanan militer. Dalam pidato televisi pada Senin malam, Naim Qassem kembali menegaskan bahwa Hizbullah tidak akan terikat pada kesepakatan apapun yang dihasilkan dari perundingan tersebut. Ia juga menuduh Amerika Serikat menggunakan jalur diplomasi sebagai tameng agar Israel dapat terus melanjutkan operasi militernya dan membangun zona keamanan di Lebanon Selatan. Sejak awal, Hizbullah memang menolak segala bentuk pengakuan terhadap Israel. Bagi mereka, upaya diplomatik tersebut hanyalah jalan lain untuk melucuti senjata Hizbullah secara paksa. Bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka masih menguasai narasi perlawanan, Hizbullah justru meningkatkan intensitas serangannya hingga mencapai 43 serangan dalam waktu 24 jam. Terlepas dari adanya pembicaraan damai, aktifnya front utara dan selatan secara bersamaan menegaskan satu hal yang sangat krusial. Konflik ini tidak lagi dapat dipandang sebagai rangkaian serangan yang berdiri sendiri. Semuanya kini saling terhubung dan berkembang menjadi eskalasi regional. Setiap serangan membawa risiko yang dapat memperluas perang ke level yang jauh lebih besar. Hizbullah mulai mengubah pola permainan dengan mengalihkan sasaran dari sekadar wilayah perbatasan ke titik-titik strategis. Dengan menyebut serangan mereka sebagai balasan atas operasi Israel, Hizbullah menggeser konflik yang sebelumnya berpusat di Gaza dan Iran menjadi perang yang berbasis di Lebanon. Tujuannya jelas, yaitu memecah fokus militer Israel, menguras logistik dan stamina, lalu melemahkan kekuatan Israel secara keseluruhan. Perang ini pada dasarnya adalah perang pengurasan kekuatan. Dengan membuka front utara, Hizbullah berupaya mendorong biaya operasi Israel di Lebanon meningkat tajam. Hal ini menjadi sangat krusial bagi Israel, terutama ketika kondisi dalam negerinya tengah tertekan akibat perang melawan Iran. Situasi inilah yang berusaha dimanfaatkan oleh Hizbullah. Di sisi lain, kelompok proksi Iran tersebut juga ingin menunjukkan bahwa mereka mampu menghantam target bernilai tinggi. Jika pengakuan atas kemampuan itu semakin luas, Hizbullah dapat memperkuat posisinya sebagai simbol utama perlawanan, bukan lagi sekadar kekuatan tambahan di kawasan. Sementara itu, langkah Hamas bukan hanya untuk memecah fokus dan konsentrasi pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces yang sebelumnya terpusat menghadapi Iran lalu Lebanon Selatan. Hamas juga berupaya menarik kembali perhatian dunia ke Gaza. Terlebih, sejak dibentuknya Board of Peace oleh Donald Trump, nasib Gaza semakin dipengaruhi oleh kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Secara taktis, serangan-serangan Hamas bertujuan membuktikan bahwa mereka masih memiliki kapasitas untuk menciptakan gangguan strategis.
Dengan tidak membiarkan konflik hanya terfokus di utara atau Lebanon, Hamas membuka front selatan untuk memecah perhatian dan mengacaukan fokus Israel. Yang menarik, waktu serangan di berbagai front terlihat hampir bersamaan, meskipun belum ada bukti adanya komando terpadu secara langsung. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi efek. Dampaknya, pertahanan Israel dipaksa menghadapi ancaman dari berbagai arah sekaligus meningkatkan tekanan militer dan psikologis terhadap pasukan pertahanan Israel atau Israel Defense Forces. Dengan aktifnya berbagai front ini, bukan tidak mungkin Yaman juga segera ikut bergerak melalui pasukan Houthi. Jika itu terjadi, Israel akan menghadapi tekanan serangan dari berbagai arah secara bersamaan. Kini Israel berada dalam posisi yang semakin sulit. Jika mereka tetap melanjutkan perang bersama Amerika Serikat melawan Iran, maka serangan dari Lebanon dan Gaza akan terus berdatangan. Namun jika Israel memilih mempertahankan gencatan senjata dengan Iran dan memfokuskan kekuatan ke Lebanon, Hamas berpotensi kembali meningkatkan intensitas serangannya dari Gaza. Sebaliknya, jika Israel lebih memprioritaskan menghadapi Hamas, Hizbullah dapat memanfaatkan celah tersebut untuk bertindak lebih agresif. Namun jika Israel memutuskan menghadapi semua front sekaligus, sumber daya mereka akan cepat terkuras dan risiko melemah akan semakin besar.